Shalom sahabat Glow dan jemaat Tuhan. Selamat malam, kita kembali bertemu lagi dalam acara kita Pesan Gembala di minggu ini. Kita sampai pada bagian yang keempat tentang pelajaran darah Yesus. Dan hari ini atau pada bagian yang keempat ini kita mengambil satu tema pembahasan adalah meterai. Dengan kata meterai ini kita tahu bahwa kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia memaknai kata meterai adalah cap, segel, atau harga pembayaran yang sah untuk sesuatu hal yang kita lakukan sebagai hukum atau di dalam hukum kita, bahwa waktu kita memberi meterai pada sesuatu harga, maka harga itu cukup berarti dan sah di mata hukum. Alkitab katakan waktu perjamuan terakhir Yesus melakukan hal yang sama setelah mereka melakukan perjamuan malam terakhir, dan Yesus melakukan yang sama dan diulangi oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Kejadian itu diulang dan dia katakan kepada jemaat di Korintus untuk perjamuan malam. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25. Dengan juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita melihat meterai adalah harga yang sah, atau segala sesuatu yang Yesus buat itu benar dan dapat diulangi dalam kehidupan kita untuk menghargai tentang darah Yesus dan pengorbanan Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat Musa memeteraikan bangsa Israel di hadapan Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat 6 sampai yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi darah itu disiramnya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian, lalu ia dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiram pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman Tuhan. Dan bangsa itu mengiyakan dan mengikuti kebenaran firman itu bersama-sama. Kita kembali kepada kata meterai itu sendiri, bahwa kematian Yesus memeteraikan hidup kita. Kematian Yesus membuat bahwa penyelamatan hasil karya itu adalah sah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu betapa hebat kita menghargai darah penebusan itu sendiri. Oleh orang Israel juga menghargai waktu ada pengorbanan sebagai persembahan kudus, percikan darah sebagai tanda penghapusan dosa oleh imam besar yang dibuat setahun sekali, dan dia hanya dapat berhadapan dengan muka di hadapan Tuhan waktu dia masuk ke tempat maha kudus, dan waktu imam besar itu membawa tanda keselamatan keluar dan dia mengangkat darah penebusan ini di hadapan jemaat Tuhan atau jemaat Israel, dan dia memercikan seperti yang Musa lakukan sebagai tanda sah mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa tanda darah atau meterai darah oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sah adanya. Mari kita masuk di dalam minggu-minggu Paskah ini dan kita menghargai harga darah Tuhan Yesus itu sendiri. Bukankah kita telah dibayar? Bukankah kita telah ditebus oleh perbuatan kita, oleh dosa yang kita buat, oleh darah Tuhan itu sendiri? Kalau kita sudah dibayar, kita ditebus oleh harga yang sangat mahal ini, yang Alkitab katakan tidak dapat dibayar atau tidak dapat dihargai oleh harta kita, oleh emas, oleh perak, oleh apa yang kita punya. Oleh sebab itu kita menghargai ini sendiri. Kalau darah ini sendiri tidak ada nilainya, kita jangan menggampangkan itu. Mari kita masuk di minggu-minggu Paskah ini dan kita mengingat pengorbanan Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan kita. Ada pergumulan, ada masalah yang kita terima, ada persoalan di sekitar kita, ada tekanan, ada pressure yang ada di sekitar kita, membuat tidak ada jalan keluar, membuat seolah-olah kita dikurung, membuat seolah-olah kita tidak dapat berdaya. Tapi ingat bahwa sebentar lagi kita akan meraih kemenangan. Waktu kita masuk dalam Jumat Agung, kita mengingat betapa hebat
Tuhan memberikan dirinya. Betapa hebat Tuhan yang tidak bersalah dijadikan salah karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memberi dirinya dicambuk 40 kurang 1 kali karena untuk membayar, untuk menebus dosa saya dan saudara. Tuhan rela untuk memikul kayu salib yang berat itu, yang 40 kilo dari rumah Pilatus sampai kepada bukit Golgota. Semuanya karena dia mencintai Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Yesus buat itu, masakan kita tidak mengasihi dia? Masakan kita tidak menghargai kasih dan anugerah Tuhan? Masakan kita tidak percaya bahwa Tuhan telah melakukan itu bagi kehidupan kita? Mari, waktu kita masuk dalam minggu-minggu Paskah ini, mari dengan ucapan syukur, apapun yang kita hadapi, kita lihat bahwa darah Yesus sanggup melakukan itu semuanya bagi kita. Berjalanlah seterus, berjalanlah setiap hari dengan Tuhan. Berjalanlah pegang tangan Tuhan, berjalanlah dengan kekuatan bahwa Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita. Mari bersama-sama dengan keluarga. Jangan engkau lewatkan malam hari ini dengan percuma. Ajak seluruh keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum tidur, berdoa bersama, menyembah Tuhan dan menghargai kasih dan anugerah Tuhan yang tanpa kita dapat beli dengan harta atau kita mengembalikan dengan harta milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat masuk dan menikmati minggu-minggu Paskah yang luar biasa dengan Tuhan. Haleluya.